Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya Fir Maulana SE MSE, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Yang saya banggakan rekan-rekan semuanya. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam Zoom Meet kali ini. Perkenalkan, nama saya Siska Cahyani. Di sini saya sebagai moderator kelompok 7 yang beranggotakan Fatah Rizky Ananda, Fitria Cindy Dewanti, dan Risman. Adapun pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai PAMA and Friends 5 Factor Model. Untuk pembahasannya, yang pertama ada definisi PAMA and Friends, yang kedua ada PAMA and Friends 5 Factor Model, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini ada definisi PAMA and Friends 5 Factor Model. Pada tahun 2014, PAMA and Friends mengadaptasi model mereka dengan memasukkan 5 faktor. Bersamaan dengan 3 faktor awal, model baru ini menambahkan konsep bahwa perusahaan yang melaporkan pendapatan masa depan yang lebih tinggi mempunyai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, sebuah faktor yang disebut sebagai profitabilitas. Faktor kelima disebut sebagai investasi, berkaitan dengan konsep investasi internal dan keuntungan, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengarahkan keuntungan ke proyek pertumbuhan besar kemungkinan besar akan mengalami kerugian di pasar saham. Model ini bertujuan untuk menangkap sumber risiko dan pengembalian tambahan di luar model CAPM, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, nilai, profitabilitas, dan investasi. Adapun rumus dari PAMA and Friends 5 Factor Model ini yaitu di sini ada RI sebagai return saham dikurangi RF price free rate sama dengan alpha plus beta 1 tanda kurung RM yaitu return pasar dikurangi RF risk free rate plus beta 2 tanda kurung SMB ini yaitu small minus big plus beta 3 tanda kurung dikali HML high minus low plus beta 4 dikali RMW yaitu robust minus weak plus beta 5 dikali CMA yaitu konservatif minus agresif plus error term. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Risman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. PAMA and Friends. Yang pertama ada faktor premi risiko pasar atau market risk premium, merupakan faktor pertama yang dipertimbangkan dalam PAMA Friends 5 Factor Model. Premi risiko pasar merupakan tambahan pengembalian dari harga pasar dikurangi dengan tingkat bunga bebas risiko. Rumusnya RPM sama dengan RMT kurangi RVRT. Keterangannya RPM merupakan action rate turun pasar, RFRT tingkat bunga bebas risiko, RMT sama dengan return pasar. Yang kedua ada size. Size merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Size dalam penelitian ini diproaksi dengan small minus big. SMB merupakan selisih rata-rata retur bulanan perusahaan kecil atau small dengan rata-rata retur bulanan perusahaan besar atau big. Rumusnya SMB sama dengan 1/3 kurung buka S per L tambah S per M tambah S per H kurangi 1/3 kurung buka B per L tambah B per M tambah B per H. Keterangannya B per H yaitu portofolio perusahaan ukuran besar dan rasio book to market tinggi. B per M merupakan portofolio perusahaan ukuran besar dan rasio book to market sedang. B per L sama dengan portofolio
rasio book to market rendah. S per H, portofolio perusahaan ukuran kecil dan rasio book to market tinggi. S per M sama dengan portofolio perusahaan ukuran kecil dan rasio book to market sedang. S per L, portofolio perusahaan ukuran kecil dan rasio book to market rendah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Pemateri selanjutnya yaitu Pak Rizky Andanda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada book to market equity atau B per M. Nilai book equity didapat dari laporan keuangan tahunan tiap perusahaan. Sedangkan market equity didapat dari perhitungan market capitalization. Nilai book to market equity kemudian diproksikan dengan high minus low atau HML. HML merupakan selisih rata-rata return bulanan perusahaan dengan nilai book to market equity tinggi high dengan return perusahaan dengan nilai book to market equity rendah low. Rumus HMLT sama dengan SH plus BH dikurangi SL plus BL dibagi 2. Keterangan HML yaitu return to portfolio kelompok perusahaan high dikurangi perusahaan kelompok low. SH yaitu return portfolio perusahaan small high. BH yaitu return portfolio perusahaan big high. SL yaitu return portfolio perusahaan small low. BL yaitu return portfolio perusahaan big low. Untuk selanjutnya yaitu profitability. Profitability ini menggambarkan tingkat laba perusahaan yang pengukurannya menggunakan rasio return to equity atau ROE, yaitu dengan membandingkan net profit before tax dengan shareholder equity. Profitability kemudian diproksikan dengan robust minus weak atau RMW. RMW merupakan selisih rata-rata return bulanan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, robust dengan return perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah, weak. Rumusnya yaitu RMWT sama dengan dalam kurung SR plus BR dikurangi dalam kurung SW plus BW dibagi 2. Keterangan RMW sama dengan return dari portofolio kelompok perusahaan robust dikurangi perusahaan kelompok weak. SR sama dengan return portofolio perusahaan small robust. SW sama dengan return portofolio perusahaan small weak. BR sama dengan return portofolio perusahaan big robust. BW sama dengan return portofolio perusahaan big weak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, kepada Fitria Cindy Dewanti, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu model faktor pemain influence yang kelima ada konservatif minus agresif atau CMA. CMA ini merupakan selisih rata-rata return bulanan perusahaan dengan tingkat investasi rendah atau konservatif dan dengan return perusahaan dengan tingkat investasi tinggi atau agresif. Nah, konservatif ini mencerminkan sikap atau strategi yang lebih hati-hati dan cenderung memilih opsi yang lebih aman. Juga memprioritaskan pelestarian modal. Untuk yang agresif ini sebaliknya dari konservatif, di mana agresif ini melibatkan sikap yang proaktif, ambisius, dan mungkin lebih bersedia mengambil resiko. Nah, agresif ini mungkin lebih terbuka terhadap peluang pertumbuhan yang lebih besar, meskipun dengan resiko yang lebih tinggi. Untuk rumusnya yaitu CMAT sama dengan SC ditambah BC dikurangi SA tambah BA dibagi 2. Di mana CMA ini return portofolio kelompok perusahaan konservatif dikurangi perusahaan kelompok agresif. Dan SC yaitu return portofolio perusahaan small konservatif
SA, return portofolio perusahaan small agresif. BC, return portofolio perusahaan big konservatif. Dan BA, yaitu return portofolio perusahaan big agresif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Pemaparan materi telah selesai disampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan presentasi kali ini. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa model ini melibatkan 5 faktor, yaitu market risk, size value, profitability, dan investment untuk menjelaskan variabilitas return saham. Dengan memasukkan faktor-faktor ini, model ini memberikan pendekatan yang lebih lengkap dan lebih akurat dalam memahami perilaku saham. Seiring dengan faktor market risk, aspek-aspek seperti ukuran perusahaan, nilai value, profitabilitas, dan investasi perusahaan juga berkontribusi signifikan terhadap return saham. Keseluruhan, Pama and Friends Five Factor Model memberikan kerangka kerja yang lebih mendalam dalam menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi. Sekian presentasi kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan katanya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.